Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting, sebuah toko sembako di Banjarmasin terbakar. Sebuah truk pengangkut buah terguling di Jalan Es Parman, Banjarmasin. Akibat gelombang tinggi, keberangkatan penumpang kapal laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terancam ditunda. Om, tolong om, kuing cerucuk om. Sebuah toko sembako di kawasan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Utara terbakar Rabu malam. 33 ppf di TKM, api masih membubuk di dalam. Untungnya anggota pemadam kebakaran dan warga sekitar sigap memadamkan api sehingga kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Sedangkan bangunan toko sembako terbakar sebagian dan barang-barang di dalamnya masih bisa diselamatkan. Pemilik toko, Zairin, menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Mau antar barang juga sini mas. Untuk toko sini jualan apa nih bang? Sembako. Oh sembako lah. Untuk dugaan sendiri bang apa bang? Kemungkinan tuh konslet. Kan nggak kabelnya waktu ini. Basah kabel lagi. Karena rak itu ada kena rak. Sebelah bagian belakang. Nah, untuk kerugian sendiri bang, pian Separuh barang itu sekitar 25 jutaan. 25 jutaan lah. Lihatnya tuh gara-gara korsleting pak, korsleting listrik harus beres, jadi yang terbakar dulu warung ini lah. Nah untuk toko sendiri berapa persen yang terbakarnya bang? 12% lah. Yang terbakar di dalamnya tuh ada di dindingnya tuh. Untuk saat ini bang ada korban bang? Alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Sebuah truk pengangkut buah bernomor polisi DA0851 TAI terguling di Jalan Es Parman, Banjarmasin Barat, Kamis siang. Awalnya truk yang datang dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin itu hendak masuk ke gudang buah, namun bannya selip sehingga truk oleng dan terguling. Kotak kayu dan kardus berisi buah yang diangkut truk ini berhamburan di jalan. Masuk ke dalam gudang ini mau bongkar, cuman kendala dari kawalannya itu kurang jeli. Jadi rencananya pakai mundur, disuruh pakai maju. Jadi pengaruh maju mundur. Jadi alurnya nggak dapat, jadi maju mundur. Akhirnya dapat itu pas masuk yang keduanya itu langsung jebol gorong-gorongnya, mobilnya Terbalik pak. terbalik. Meski kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun arus lalu lintas di kawasan Es Parman macet total. Sejumlah polisi dari Polresta Banjarmasin berupaya mengurai kemacetan dengan mengalihkan arus lalu lintas mobil dan kendaraan besar lainnya. Ada truk terpelosok di parit yang mau masuk ke ruko, itu arus lalu lintas terhambat. Jadi kami melaksanakan rekayasa. Sebagian dialihkan ke arah Jalan Belitung, Kayu Simpang Belitung. Kemudian yang dari Kayu Tangis sebagian diarahkan ke Jalan Sulawesi atau AKT. Sementara ini rekan-rekan dari Satlantas masih melaksanakan pengaturan untuk
supaya cepat normal arus lalu lintasnya, dan dari pihak truk melaksanakan evakuasi barang-barang di dalamnya. Mobil dan kendaraan besar dialihkan ke Jalan Antasan Kecil Timur menuju Pasar Lama Banjarmasin Tengah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Banjarbaru tahun 2022 makin marak. Polres Banjarbaru. Dalam hal ini saya akan menyampaikan masih ada tunggakan sebanyak dalam proses ini. Berdasarkan data Polres Banjarbaru, perkara narkoba tahun 2022 naik 12% dibandingkan tahun 2021. Perkara narkoba yang ditangani Polres Banjarbaru tahun 2021 berjumlah 141. Sedangkan tahun 2022 158 perkara. Dengan jumlah tersebut, perkara narkoba menjadi perkara yang paling menonjol tahun 2022. Masih ada beberapa kasus, tapi ini kasus tersebut kayak misalnya 15 narkotik dan sebagainya masih dalam proses sidik. Tersangkanya jelas, BB-nya jelas, barang buktinya jelas, dan hanya masih dalam tahap proses sidik, sehingga kedepannya Januari sudah pasti P21 dan sudah kita akan bisa P21 dalam perkara ini. Narkotika 15. Selain narkoba, perkara tindak kejahatan lainnya juga meningkat di tahun ini. Perkara kejahatan tahun 2021 berjumlah 473, sedangkan tahun 2022 mencapai 493 atau meningkat 4,23%. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga akibat korsleting, sebuah toko sembako di Banjarmasin terbakar. Sebuah truk pengangkut buah terguling di Jalan Es Parman, Banjarmasin. Akibat gelombang tinggi, keberangkatan penumpang kapal laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terancam ditunda. Keberangkatan kapal penumpang, arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terancam ditunda akibat gelombang tinggi. Kamis siang, para calon penumpang kapal laut tujuan Surabaya, Jawa Timur masih menunggu di terminal Pelabuhan Trisakti. Komandan Regu Pengawasan Penumpang Kapal, Said Ali Faizal menjelaskan, keberangkatan kapal penumpang yang dijadwalkan pukul 6 sore terancam ditunda karena cuaca buruk. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari BMKG, cuaca buruk menyebabkan gelombang tinggi sekitar 3 hingga 4 meter di laut. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan satu kapal Pak, Mila Utama, KM Mila Utama. Ini diperkirakan rencana keberangkatan hari ini insya Allah kalau mungkin cuaca mengizinkan, dari pihak SOP akan memberikan izin bayar, mungkin insya Allah berangkat pukul 18.00 ya. Informasi yang kita terima tadi untuk hari ini diperkirakan sekitar 3-4 meter kalau nggak salah Pak. Kalau 3-4 meter tetap diberangkatkan apa enggak? Kalau 3-4 meter, kalau 4 meter mungkin kita sementara mungkin pending dulu Pak. Tapi kalau 3 meter insya Allah kita bisa berangkatkan lah. Salah satu calon penumpang, Mukhlisin, berharap
Cuaca cepat membaik agar kapal bisa berangkat sesuai jadwal. Pak, mau berangkat kemana nih Pak? Surabaya. Surabaya, Jawa Timur. Gimana nih Pak, hari ini mau berangkatnya katanya ada kendala nggak? Lancar aja? Ada kendala. Apa? Menunggu sejak kapan nih Pak? Sejak tadi pagi aja. Sejak tadi pagi. Rencana keberangkatannya jam berapa Pak? Misalnya jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan cuaca di laut. Jika cuaca sudah membaik dan gelombang tidak tinggi lagi, kapal penumpang akan diberangkatkan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Puluhan anak dari berbagai desa di Kabupaten Tabalong mengikuti sunatan massal yang digelar Kementerian Agama Kemenak setempat. Sunatan massal digelar di kantor Kemenak kawasan Mabuun, Murung Pudak, Selasa lalu. Salah satu orang tua peserta, Wahyu Alfian, bersyukur atas diselenggarakannya sunatan massal ini. Menurutnya kegiatan ini sangat membantu warga kurang mampu. Saya merasa alhamdulillah merasa terbantu ya, karena 3 tahun ini kita corona, jadi tahun ini dari Kemenak mengadakan sunat massal gini, jadi kami semua warga yang bisa terbantulah dengan adanya sunat massal seperti itu. Sunatan massal digelar untuk memeriahkan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Program RT Mandiri untuk menyejahterakan warga Banjarbaru terus digaungkan pemerintah setempat. Warga yang menjalankan program ini dibantu pemerintah dalam mengembangkan usaha seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Wali Kota Aditya Mufti Arifin mengatakan, sejumlah RT Mandiri telah menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Ia berharap RT Mandiri terus berkembang dan warga yang menjalankan program ini sejahtera. Dari 60 yang berjalan, hampir separuh sudah tidak datangi, dan alhamdulillah sudah ada yang menghasilkan gitu. Jadi sudah ada yang memberikan hasil, dan yang jelas kami terus akan melakukan pengawasan, pembinaan, dan yang paling penting program ini terus berkelanjutan. Kalau dana yang dikucurkan tuh berapa setiap hari? Kali aja 75 juta. Saat ini sudah ada 60 RT di Banjarbaru yang menjalankan program RT Mandiri. Rencananya program ini terus diperluas hingga ke seluruh kelurahan. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Seorang pemuda berinisial Ika, warga Sungai Andai, Banjarmasin Utara, ditangkap polisi. Pemuda berusia 22 tahun ini membunuh kakak iparnya berinisial HE, 37 tahun, di kawasan Sungai Andai Minggu lalu. Kapolsek Kompol Agus Sugianto menjelaskan, tersangka membunuh korban karena sakit hati lantaran kakaknya sering dipukuli korban. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berujung kematian dengan ancaman 15 tahun penjara. Dua tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi berinisial YF 40 tahun dan AH 37 tahun ditangkap polisi dari Polres Tabalong. Kedua warga desa Marindi, Kecamatan Harwai, Tabalong ini menyalahgunakan pupuk bersubsidi
untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Dari mereka petugas menyita pupuk bersubsidi sebanyak 272 karung atau sekitar 13,6 ton. Pupuk jenis urea dan NPK tersebut mereka beli dari seseorang berinisial I asal Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Pupuk itu kemudian dipasarkan ke Kalimantan Timur dengan harga lebih tinggi. Kasat Reskrim Ibtu Galih Putra Wiratama mengatakan, kedua tersangka menyalahgunakan pupuk bersubsidi selama 5 bulan dengan keuntungan sekitar 90 juta rupiah per pekan. Penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini menyebabkan kerugian negara sekitar 1,5 miliar rupiah. Polisi masih memburu pelaku berinisial I yang menjual pupuk bersubsidi kepada kedua tersangka. Pasangan suami istri berinisial NS dan NY, warga Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, diduga menggelapkan 200 mobil. Para korban yang mobilnya digelapkan oleh pasutri tersebut melapor ke Mapolda Kalsel Senin lalu. Mereka merasa ditipu karena mobil yang disewa pelaku tak kunjung dikembalikan. Salah satu korban, Kusdianto, mengatakan korban yang ditipu pelaku berjumlah 117 orang. Selain menggelapkan mobil, pelaku juga menipu dengan cara meminjam uang namun tidak mengembalikannya sesuai waktu yang dijanjikan. Hingga kini keberadaan NS dan NY belum diketahui. Polisi yang sudah menerima laporan dari para korbannya akan memburu pasutri tersebut. Dua rumah di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara ambruk diterpa angin kencang Minggu sore. Rumah berbahan kayu tersebut ambruk saat hujan lebat disertai angin kencang sekitar pukul 16.30 WITA. Dua unit mobil yang terparkir di samping rumah ini tertimpa reruntuhan material. Untungnya peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa karena penghuni rumah sedang berada di luar. Penghuni rumah, Ernawati, bersama keluarga terpaksa mengungsi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dan BPBD Banjarmasin telah tiba di lokasi untuk menyingkirkan material rumah. Puluhan rumah di Kabupaten Batola rusak diterjang angin puting beliung Senin sore. Rumah rusak akibat bencana puting beliung berjumlah 40 unit tersebar di Kecamatan Mandastana, Jejangkit, Rantau Badau, Barambai, dan Kecamatan Mekarsari. 40 rumah yang terdampak terjangan puting beliung rusak ringan, sedang hingga berat. Sejumlah korban puting beliung di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badau belum bisa memperbaiki rumah mereka. Salah satu korban, Zainuddin, mengatakan rumahnya belum diperbaiki karena ia tidak memiliki uang untuk membeli material bangunan. Warga yang rumahnya rusak akibat puting beliung berharap pemerintah membantu memperbaiki rumah mereka. Akibat hujan lebat dan meluapnya air Sungai Martapura, sejumlah rumah di kawasan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Utara kembali terendam banjirop. Rumah-rumah di bantaran sungai ini terendam banjir dengan ketinggian sekitar 10 cm Minggu malam. Selain rumah, jalan permukiman di kawasan ini juga terendam dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 30 cm. Seorang warga, Fahri, mengatakan air sungai mulai meluap sejak hari Jumat lalu
dan makin tinggi setelah hujan lebat. Sebelumnya banjirop merendam sejumlah permukiman di kota Banjarmasin dan telah surut pada beberapa pekan lalu. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi dan air Sungai Pasang terjadi hingga awal tahun 2023 mendatang. Cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir menyebabkan gelombang tinggi di perairan Kalimantan Selatan dan Laut Jawa. Kapal-kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang seharusnya berlayar sejak beberapa hari lalu terpaksa menunda keberangkatan. Para penumpang angkutan barang dan penumpang orang yang hendak ke Surabaya, Jawa Timur jadi menumpuk di pelabuhan ini. Salah satu sopir angkutan barang, Andika, mengatakan ia sudah 6 hari menunggu di Pelabuhan Trisakti. Meski cuaca sudah membaik, kapal-kapal di Pelabuhan Trisakti yang tertunda keberangkatannya karena tidak bisa berlayar sekaligus. Kapal-kapal tersebut akan berangkat secara bergiliran sesuai jadwal terbaru yang ditetapkan. Pembangunan gedung puskesmas di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan molor. Menjelang akhir tahun 2022, pembangunan puskesmas ini belum juga rampung. Padahal proyek yang menelan anggaran 4,3 miliar rupiah itu ditargetkan rampung November lalu. Warga mendesak pembangunan puskesmas dipercepat agar mereka tidak jauh lagi berobat. Selama ini warga terpaksa berobat ke puskesmas Pekauman yang jaraknya sangat jauh. Pembangunan gedung puskesmas yang dimulai sejak Agustus 2022 tersebut diperkirakan baru mencapai sekitar 70%. Mencegah penyakit tidak menular PTM pada warga lanjut usia lansia, pemerintahan Desa Wayau, Kabupaten Tabalong menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis digelar di kantor Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, akhir pekan lalu, diikuti 100 warga lansia dan pralansia. Dalam kegiatan ini, para lansia menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kadar kolesterol, asam urat, dan yang lainnya. Bila saat diperiksa lansia menderita salah satu dari penyakit tidak menular, maka mereka juga akan diberi obat gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ini digelar rutin setiap 4 bulan sekali. Diduga akibat korsleting, sebuah toko sembako di Banjarmasin terbakar. Sebuah truk pengangkut buah terguling di Jalan Es Parman, Banjarmasin. Akibat gelombang tinggi, keberangkatan penumpang kapal laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terancam ditunda. Om, tolong om, Kuin Cerucuk om. Sebuah toko sembako di kawasan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Utara terbakar Rabu malam. 3 ppf di TKM, api masih membubuk di dalam. Untungnya anggota pemadam kebakaran dan warga sekitar sigap memadamkan api sehingga kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya.
Sedangkan bangunan toko sembako terbakar sebagian dan barang-barang di dalamnya masih bisa diselamatkan. Pemilik toko Zairin menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Mau antar barang juga sini Mas. Untuk toko sendiri jualan apa nih bang? Sembako. Oh sembako lah. Untuk dugaan sendiri bang apa bang? Kemungkinan tuh konslet. Kan nggak kabelnya basah kapok lagi. Karena rak itu ada kena rak sebelah bagian belakang. Nah, untuk kerugian sendiri bang dan Barang itu kita 25 jutaan. 25 jutaan lah. Lihatnya tuh gara-gara konsleting pak, konsleting listrik, harus beres. Jadi yang terbakar itu kios, warung ini lah. Nah untuk toko sendiri berapa persen yang terbakarnya bang? 12% lah. Terbakar di dalamnya itu ada di dindingnya itu. Untuk saat ini bang ada korban bang? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Sebuah truk pengangkut buah bernomor polisi DA0851 TAI terguling di Jalan S. Parman, Banjarmasin Barat, Kamis siang. Awalnya truk yang datang dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin itu hendak masuk ke gudang buah, namun bannya selip sehingga truk oleng dan terguling. Kotak kayu dan kardus berisi buah yang diangkut truk ini berhamburan di jalan. Masuk ke dalam gudang ini mau bongkar, cuman kendala dari kawalannya itu kurang jeli. Jadi rencananya pakai mundur, disuruh pakai maju. Jadi pengaruh maju mundur. Jadi alurnya nggak dapat, jadi maju mundur. Akhirnya dapat itu pas masuk yang kedua itu langsung jebol gorong-gorongnya, mobilnya Terbalik pak. Meski kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun arus lalu lintas di kawasan S. Parman macet total. Sejumlah polisi dari Polresta Banjarmasin berupaya mengurai kemacetan dengan mengalihkan arus lalu lintas mobil dan kendaraan besar lainnya. Ada truk terperosok di parit yang mau masuk ke ruko, itu arus lalu lintas terhambat. Jadi kami melaksanakan rekayasa. Sebagian dialihkan ke arah Jalan Belitung, mulai Simpang Belitung, kemudian yang dari Kayu Tangis sebagian diarahkan ke Jalan Sulawesi atau AKT. Sementara ini rekan-rekan dari Satlantas masih melaksanakan pengaturan untuk supaya dapat normal arus lalu lintasnya, dan dari pihak truk melaksanakan evakuasi barang-barang di dalamnya. Mobil dan kendaraan besar dialihkan ke Jalan Antasan Kecil Timur menuju Pasar Lama Banjarmasin Tengah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Banjarbaru tahun 2022 makin marak. Polres Banjarbaru. Dalam hal ini saya akan menyampaikan Reswina masih ada tunggakan sebanyak dalam proses ini. Berdasarkan data Polres Banjarbaru, perkara narkoba tahun 2022 naik 12% dibandingkan tahun 2021. Perkara narkoba yang ditangani Polres Banjarbaru tahun 2021 berjumlah 141. Sedangkan tahun 2022 158 perkara. Dengan jumlah tersebut, perkara narkoba menjadi perkara yang paling menonjol tahun 2022. Masih ada beberapa kasus, tapi ini kasus tersebut kayak misalnya 15 narkotik dan sebagainya masih dalam proses sidik. Tersangkanya jelas, BB-nya jelas, barang buktinya jelas,
dan hanya masih dalam tahap proses sidik, sehingga kedepannya Januari sudah pasti P21 dan sudah kita akan bisa P21 dalam perkara ini. Narkotika 15. Selain narkoba, perkara tindak kejahatan lainnya juga meningkat di tahun ini. Perkara kejahatan tahun 2021 berjumlah 473, sedangkan tahun 2022 mencapai 493 atau meningkat 4,23%. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.